Aku dipaksa menikah siri dengan majikanku sendiri, seorang pria Maroko yang tidak pernah kucintai. Di malam pertama, aku dibuat nangis dan tak berdaya olehnya. Namaku Sumiati, gadis desa dari Jawa Timur. Aku anak pertama dari 5 bersaudara. Ayahku sudah lama sakit-sakitan, hanya bisa berbaring di depan bambu. Ibuku seorang ibu rumah tangga yang tak pernah lelah berdoa agar anak-anaknya bisa keluar dari kemiskinan. Karena itu, aku nekat mendaftar menjadi TKW dan akhirnya dikirim ke Maroko. Aku bekerja di rumah seorang pria kaya bernama Joseph. Pria Afrika tinggi besar berkulit gelap legam dengan sorot mata seperti elang. Rumahnya seperti istana di pinggir kota Rabat. Ia hidup sendiri, tanpa istri atau anak. Hanya ada aku dan beberapa pria penjaga berbadan kekar yang tak pernah tersenyum padaku. Hari-hariku penuh pekerjaan, memasak, membersihkan, menyetrika, dan kadang melayani tamu-tamunya yang juga bertubuh besar dan bicara dengan bahasa yang tak ku mengerti. Aku hanya bisa tunduk. Ia tak pernah menyentuhku, tapi sorot matanya mulai membuatku risih. Pandangannya tajam, menelusuk, dan membuatku merasa seperti buruan. Suatu malam saat aku sedang mencuci di dapur, ia datang tanpa suara, lalu berkata dalam bahasa Indonesia yang patah-patah, "Kamu cantik, aku mau kamu jadi istriku." Kupikir itu lelucon, tapi 2 hari kemudian ia memanggilku ke ruang tamu. Di sana sudah ada seorang imam lokal, 2 saksi laki-laki, dan secarik kertas, surat nikah siri. Tak ada diskusi, tak ada pilihan, semua sudah diatur. "Aku sudah bayar agensimu, kamu milikku," katanya dingin. "Nikah saja, kalau tidak kamu pulang tanpa uang, tanpa dokumen. Bisa saja kamu ditahan." Aku syok, tak ada jalan kabur. Paspor dan kontrakku dipegang agensi. Aku menangis, memohon, tapi semua sia-sia. Imam itu tetap membaca ijab kabul, saksi mengangguk. Hari itu aku resmi menjadi istri sirinya. Di negeri asing, tanpa cinta, tanpa restu keluarga. Dan saat malam datang, aku tahu inilah malam yang akan mengubah hidupku selamanya. Malam itu datang seperti awan hitam yang menutup seluruh langit. Udara terasa dingin menusuk, meski kamar majikanku begitu mewah dengan lampu gantung kristal dan kasur empuk seperti milik sultan. Aku berdiri gemetar di depan pintu kamar itu, masih mengenakan baju rumah sederhana dan kerudung lusuh. Di balik pintu, suara langkah kaki berat itu makin dekat. Dan saat pintu dibuka, berdirilah Joseph, pria yang kini secara hukum adalah suamiku, meskipun aku tak pernah rela. "Kamu istri sekarang, masuk," ucapnya tegas. Tanganku menggigil, kaki rasanya lemas tapi tetap melangkah. Seumur hidupku, belum pernah aku merasa ketakutan ini. Bukan karena sakit, tapi karena aku tahu aku tak punya kuasa atas tubuhku sendiri malam itu. Di dalam kamar, Joseph sudah duduk di ujung ranjang, menatapku tajam seperti singa kelaparan. Ia menyuruhku duduk di dekatnya, aku menurut. Tapi ketika tangannya mulai menyentuh pipiku, aku spontan mundur. Ia menghela napas, berdiri, lalu menguncikan pintu kamar dari dalam. Aku tahu, tak ada lagi jalan keluar. "Aku janji akan baik sama kamu, tapi jangan lawan aku," katanya dengan suara berat. Dan malam itu pun dimulai dengan penderitaan. Aku hanya bisa menangis pelan, menahan suara agar tak terdengar keluar. Tak ada yang bisa menolongku. Aku hanya bisa memejamkan mata, berharap ini semua cepat selesai. Ia terlalu kuat. Aku hanya bisa diam tak berdaya. Dalam hati aku berdoa, semoga Tuhan tak memalingkan wajahnya dariku malam ini. Setelah semuanya usai, aku hanya terbaring kaku seperti boneka tak bernyawa. Joseph sudah terjaga dalam hening. Di luar, angin gurun bertiup pelan. Di dalam dadaku terasa sesak. Aku sadar. Hidupku kini tak lagi sama. Dan malam pertama itu adalah awal dari kisah paling kelam dalam hidupku. Sejak malam itu, aku bukan lagi pembantu di rumah Joseph. Kini aku disebut istrinya, tapi tetap melakukan semua pekerjaan rumah. Bedanya, sekarang aku tidur sekamar dengannya, makan semeja dengannya, dan harus melayaninya kapanpun ia inginkan.
tak ada cinta, hanya ikatan yang dipaksakan. Pagi pertama setelah malam itu, aku duduk termenung di tepi ranjang. Tubuhku lemas, hatiku hancur, tapi air mataku sudah habis. Joseph bangun dan menatapku. Lalu, tanpa berkata apa-apa, ia keluar kamar. Seolah yang terjadi semalam hanyalah rutinitas biasa. Hari-hari berlalu dengan perasaan campur aduk. Kadang aku ingin berteriak, kabur, melapor ke polisi. Tapi siapa yang akan percaya pada TKW tanpa dokumen yang katanya sudah dinikahi sah? Surat nikah siri itu menjadi tameng Joseph untuk terus mengekangku. Ia mulai membelikan pakaian mewah, perhiasan, bahkan ponsel. Tapi semua itu hanya topeng dari penjara tanpa jeruji ini. Setiap malam, ketakutan yang sama datang menyelimuti. Kadang aku pura-pura tidur lebih awal. Kadang aku menolak halus. Tapi setiap penolakan hanya membuatnya lebih keras memaksaku. Ia tak pernah memukul, tapi cara dia menyentuhku membuatku merasa seperti benda, bukan manusia. Yang lebih menyakitkan, di luar rumah, ia pamerkan aku sebagai istrinya dari Indonesia. Ia suruh aku mengenakan pakaian mahal dan ikut ke pertemuan bisnis. Semua orang melihatku sebagai wanita beruntung, tapi mereka tak tahu aku hidup dalam ketakutan yang terus menggerogoti jiwa. Di dalam rumah ini, aku hidup seperti burung yang sangkarnya dilapisi emas. Mewah di luar, tapi nyawaku terasa dikurung. Dan setiap hari, aku bertanya dalam hati, sampai kapan aku harus menjalani semua ini? Suatu pagi, ketika aku sedang menyapu halaman belakang, datanglah seorang wanita tua bernama Halimah. Ia mengenakan pakaian tradisional Maroko dan tersenyum ramah padaku. "Kamu istri baru Yosep ya?" tanyanya dalam bahasa Arab yang pelan. Aku hanya mengangguk sopan. Ia adalah tetangga yang rumahnya persis di sebelah. Beberapa hari kemudian, ia kembali datang membawa roti dan teh min. "Kamu bisa cerita apa saja ke aku, Nak?" ucapnya lirik. Tatapannya teduh seperti pelukan ibu di kampung. Dan hari itu, untuk pertama kalinya sejak datang ke negeri ini, aku menangis. Bukan karena dipaksa, tapi karena aku merasa didengarkan. Hari-hariku tetap berat, tapi sejak itu ada sedikit cahaya dalam gelap. Aku sembunyikan kertas itu di balik kain mukenaku. Aku mulai mencatat setiap hal buruk yang dilakukan Yosep. Cara dia mengancam, memperlakukanku, menyita paspor. Aku tahu, jika aku ingin bebas, aku harus punya bukti. Malam-malamku masih penuh air mata. Tapi kini aku punya tujuan. Aku tak bisa terus seperti ini. Aku harus keluar. Aku harus bebas. Aku ingin pulang. Untuk itu, aku harus sabar, kuat, dan cerdas. Ini bukan lagi soal rasa, tapi soal nyawa. Hari itu, langit Rabat berwarna kelabu. Angin berhembus pelan dan hatiku berdebar tanpa alasan yang jelas. Sejak menerima nomor dari Halimah, aku menjadi lebih waspada. Aku tahu, kesempatan tidak akan datang dua kali. Aku harus mencari celah, waktu, tempat, dan cara untuk menghubungi bantuan tanpa diketahui Yosep. Kesempatan itu datang saat Yosep harus pergi ke Casablanca selama 2 hari untuk menghadiri pertemuan bisnis. Ia meninggalkan rumah dengan 2 penjaga yang bertugas di luar saja. Sementara aku diminta tetap berada di dalam rumah. Begitu mobilnya keluar dari gerbang, aku menunggu 1 jam, memastikan situasi benar-benar aman. Lalu aku berlari ke kamar, mengambil mukena tempat aku menyembunyikan kertas kecil itu. Dengan tangan gemetar, aku menyalin nomor ke ponsel yang diberi Yosep dulu. Tapi selama ini tak pernah kugunakan selain untuk menjawab pesannya. Aku ketik pesan pendek dalam bahasa Indonesia. Saya TKW dari Indonesia. Saya dinikahkan paksa dan ditahan di rumah majikan. Tolong bantu saya. Aku ragu beberapa detik lalu mengirimnya. Jantungku berdetak cepat. Tak lama kemudian, balasan datang dari nomor dengan lambang LSM. Mereka menanyakan lokasi, kondisiku, dan apakah aku bisa berbicara langsung. Aku hanya bisa menjawab pelan lewat teks. Dalam hati, aku berharap mereka benar-benar bisa dipercaya. Selama 2 hari itu, aku terus berkoordinasi.